Selamat datang di channel saya. Pada kali ini kita akan melakukan import dan ekspor data dari file Excel ke file project di QGIS dan sebaliknya dari QGIS ke Excel. Tujuannya adalah melakukan update data yang jumlahnya banyak sehingga kita tidak perlu menginput data satu persatu. Dan yang pertama akan kita lakukan adalah mengimport data terlebih dahulu dari file Excel ke file project di QGIS. Ada dua cara, yaitu yang pertama, mengubah file Excel dulu ke format CSV dan memasukkannya ke program QGIS. Dan yang kedua, menggunakan plugin Spreadsheet Layer. Dan jika menggunakan plugin ini, kita tidak perlu merubah file Excel ke bentuk CSV. Nantinya file yang sudah diimport akan digabungkan dengan tabel atribut pada layer yang dituju. Dan layer yang akan saya gabungkan adalah layer pelanggan. Jadi saya akan memasukkan data dari field nomor kontrak, golongan, dan tekanan. Jadi sekarang saya akan menghapusnya terlebih dahulu. Saya sudah menghapusnya dan saya akan mengimport file dari Excel untuk digabungkan di tabel atribut ini. Baik, selanjutnya kita buka file Excel. Ini adalah file Excel yang sudah saya siapkan dan terdapat data yang akan saya import, yaitu data golongan, nomor kontrak, dan tekanan. Selain itu, kita juga perlu menambahkan kolom satu lagi yang akan dijadikan sebuah referensi dalam menggabungkan data Excel di dalam QGIS. Untuk menjadikan dia sebuah referensi, kita harus memasukkan data yang sesuai dengan data yang ada di field QGIS. Di sini saya menggunakan data ID. Jadi di data ID ini tidak ada nilai yang sama. Jadi kita pastikan tidak ada nilai yang sama. Oleh sebab itu saya gunakan data yang ada di field ID ini, saya masukkan ke Excel. Jika misalkan saya gunakan field nama, takutnya terdapat nama yang sama. Jika kalian misalkan menggunakan nama provinsi, mungkin tidak ada nama provinsi yang sama, jadi bisa digunakan. Baik, yang ketiga adalah karena kita akan mengkonversi menjadi file CSV atau comma separated value, maka kita pastikan data kita tidak terdapat tanda baca seperti koma, persentase, titik koma, dan tanda petik. Kita jaga-jaga saja. Oleh sebab itu, di sini saya hanya menggunakan tanda titik untuk memisahkan angka di field tekanan ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan Shift S file ini menjadi format CSV. Kita bisa pilih di sini, kita pilih CSV, delimited ini, dan sudah pastikan foldernya, kita save. Akan terdapat warning seperti ini, kita abaikan saja. Selanjutnya kita masuk ke program Epanet. Nah, untuk mengimport file CSV tersebut, kita bisa pilih Open Data Source, kita pilih Delimited Text di sini. Kita cari filenya, ini ya, yang formatnya CSV. Kita open. Jika tampilan kalian tidak seperti tabel di bawah ini, kemungkinan karena masih dicentang di file format CSV. Oleh sebab itu, kalian bisa pilih yang Custom Delimiter dan kalian centang yang semicolon. Jadi akan tampil seperti tabel. Dan selanjutnya kita pilih No Geometry. Karena apa? Di sini data yang kita masukkan bukanlah sebuah koordinat. Jika koordinat, kalian pilih yang point koordinat. Selanjutnya kita pilih Add dan pastikan sudah masuk di menu layar ini. Kita close. Jadi filenya sudah masuk. Selanjutnya kita akan menggabungkan data tersebut dengan layer pelanggan. Kita klik dua kali di sini. Kita masuk ke join. Kita pilih tambah. Nah, di sini pastikan kita memilih yang data CSV dan join fieldnya. Di sini kita pilih ID sebagai referensi
dan target fieldnya juga ID karena nilainya sama. Setelah itu kita pilih OK, kita pilih apply dan OK. Sekarang kita lihat tabel atribut dari layers pelanggan, dan di sini sudah masuk datanya. Ya, ada golongan, nomor kontrak dan tekanan, namun namanya masih beda. Dan selain itu kita juga cek di organize column ini, kita bisa lihat bahwa formatnya masih join, bukan format dari table. Oke, sekarang kita rubah dulu namanya. Kita bisa di pelanggan, klik di pelanggan, dan di vector table ini, vector table ya, ini kita klik 2 kali di refactor fill. Di sini kita ganti namanya. Kita run dan close. Nah, inilah file atau hasil dari setelah kita melakukan refactor fill. Kita klik, coba kita lihat datanya. Sudah berubah menjadi file atau format tabel. Sekarang kita perlu melakukan konversi lagi. Kita ekspor dan save future as. Pastikan formatnya S3 atau SAP. Pilih foldernya. Masukkan namanya, kita pastikan CRS-nya sesuai dengan file project kita. Kita pilih OK. Tanda centang hijau artinya prosesnya berhasil. Dan inilah yang bernama pelanggan 3 ini, yang hasil akhirnya. Di sini kita bisa disable dulu. Ini bisa saya hapus ya, karena pastikan jika tandanya seperti ini hanya temporary. Jadi ini pelanggan 3, coba kita lihat datanya sudah masuk. Datanya sudah masuk semua dan tidak ada yang kosong. Karena file referensinya atau field referensinya sudah sesuai dengan yang ada di field QGIS. Jadi inilah cara menggabungkan data dan mengimport data menggunakan cara yang pertama. Kita akan melakukan import dan penggabungan file lagi dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan plugin spreadsheet layer. Jadi kalian install terlebih dahulu pluginnya. Ini filenya atau nama pluginnya, spreadsheet layer. Di sini saya sudah install. Jika kalian belum, silahkan install terlebih dahulu. Di sini saya akan hapus terlebih dahulu filenya. Kita kembalikan ke file awalnya. Di sini saya sudah mengembalikan filenya seperti semula. Sekarang kita akan melakukan import menggunakan plugin spreadsheet layer. Caranya adalah pilih di menu layer, kalian add layer di sini, dan paling bawah ada add spreadsheet layer. Di file name kita browse, kita pilih data. Nah, di sini tipe datanya adalah Excel, bukan yang CSV. Jadi kita open, kita ganti namanya. Saya tulis update saja ya. Setelah itu di sini terlihat data kita. Kita juga bisa mengganti tipe dari data. Dan selanjutnya kita pilih OK.
dan sudah masuk. Kita lakukan kembali cara menggabungkan filenya. Klik 2 kali, pilih yang update, sesuaikan, oke, kita apply, kita oke. Kita lihat hasilnya. Hasilnya sama ya, namun di sini coba kalian lihat tandanya adalah titik. Jadi tidak berubah, apa yang kita tulis di Excel tidak berubah di sini. Yang tadi menggunakan cara pertama berubah menjadi koma. Di sini juga filenya masih dalam bentuk join. Oleh sebab itu mungkin kita akan rubah, namun di sini kita rubah namanya terlebih dahulu, akan otomatis berubah juga sepertinya menjadi format table ini. Kita rubah formatnya, kita klik kanan, kita ekspor. Kita pastikan dulu formatnya SHP. Saya masukkan dengan pelanggan, nama dengan pelanggan 4. Pastikan CRS-nya oke. Dan berhasil. Ini saya remove. Selanjutnya kita lihat, coba sudah masuk filenya dan tidak ada yang terlewat. Genap 102. Jadi inilah cara yang kedua untuk mengimport dan menggabungkan file Excel dengan QGIS, yaitu menggunakan plugin Spreadsheet Layer. Sangat cepat dan sangat mudah, dan datanya pun tidak berubah sesuai dengan apa yang kita masukkan di file Excel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ekspor atau merubah file dari QGIS ke dalam bentuk Excel. Kita pakai file yang ini saja, jadi kita langsung saja ya. Di pelanggan 4 kita klik kanan, kita pilih export, kita save feature as. Di sini di format kita pilih dengan spreadsheet, dengan format spreadsheet. Meskipun kalian juga bisa merubahnya menjadi dalam bentuk CSV juga. Namun di sini saya coba gunakan spreadsheet yang Microsoft Office ini. Oke. Filenya kita tentukan terlebih dahulu. Saya beri nama file export, save. Oke, kita klik oke. Dan centang hijau artinya sudah berhasil. Kita buka filenya. Ini dia filenya. Ya, sama ya, hasilnya sama, 1 sampai 102 juga. Dan kita lihat dulu filenya. Pastikan dia adalah Excel, format Excel workbook. Kita bisa save aja biar aman.
Nah, jadi inilah cara untuk mengekspor file dari QGIS ke file Excel. Jadi kalian bisa melakukan update dengan cara import dari file Excel ke QGIS dan bisa juga mengekspor untuk melakukan backup nantinya di pekerjaan kalian atau di project kalian. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.